Halo teman-teman, hari ini di video ini saya mau sharing tentang siapa pencipta atau pengemuka Pilates. Jadi metode Pilates ini. Jadi Pilates itu sebuah nama seseorang ya. Jadi pencipta atau pengide metode ini adalah Jose Hubertus Pilates. Ya, dia lahir 9 Desember 1883. Dia lahir di Jerman. Ya, di Jerman di sebuah kota kecil di Mönchengladbach dekat Düsseldorf ya. Jadi kota besarnya mungkin kalau teman-teman boleh nge-search di Mönchengladbach. Nah, tahun ini beberapa bulan yang lalu saya menghadiri kongres Pilates. Jadi heritage yang menceritakan dan kayak lebih ini loh Jose. Jadi kan orang cuma tahu Pilates, jadi lebih ke historinya si Pilates. Jadi Jose Pilates itu jadi kalau dari latar belakangnya pada masa kecilnya itu dia itu seorang sakit. Jadi anak laki-laki yang pesakitan. Dia punya asma berat. Nah, dia tuh pengen jadi atlet nggak bisa karena dia asma, pengen jadi penari nggak bisa. Nah, tapi akhirnya dia tuh sering ngelihat di satu artikel saya pernah baca, dia itu sering ngelihat memperhatikan binatang, terus dia lihat kayak kucing atau binatang lain yang tulang belakangnya bisa bergerak gitu. Nah, dia berpikir oh manusia juga bisa. Akhirnya dia melatih diri dia sendiri. Sampai akhirnya dia menjadi pelatih gym ya, jadi seorang gimnastik dan akhirnya dia belajar martial art, jadi belajar bela diri. Nah, dari situ dia melatih. Nah, dengan metode yang pada saat itu mungkin ciptaan dia ya, jadi maksudnya dengan persepsi dia. Nah, perjalanan waktu dia melatih tentara. Jadi pada saat Perang Dunia dia itu melatih tentara Eropa. Yang saya pernah baca dia itu melatih di Isle of Man di Inggris pada saat Perang Dunia di satu camp perang. Jadi di camp tentara semua dia latih, dia pelatihnya. Nah, pada saat Perang Dunia itu terjadi pandemik influenza. Nah, di campnya dia nggak ada yang kena satu juga. Nah, dari situ dia agak let's say sedikit populer karena berarti latihan dia itu mantap jiwa lah, kalau kayak zaman sekarang wah hebat gitu kan. Nah, jadi dari situ dia juga mempelajari, jadi mengobservasi iya gini dan dia itu menciptakan latihan ini. Jadi kalau teman-teman tahu alat-alat Pilates kayak reformer, kayak Cadillac ini, ada kursi, itu tuh semua dari alat-alat yang ada di sekitar. Jadi kayak Cadillac ini dari ranjang, reformer itu dari ranjang juga, chair itu dari kursi, udah jelas dari kursi yang sama dia di modifikasi. Terus ada leather barrel, itu tuh dia dibuat dari drum beer. Terus ada magic circle, itu dia bikin dari kan kalau bikin bir itu dia kayak ada buat penutupnya. Nah, dari situ ya, jadi semua alat-alat dia itu dimodifikasi dari alat-alat yang ada di sehari-hari. Nah, setelah setelah Perang Dunia itu dia mulai sedikit populer, terus dia hijrah. Saya nggak tahu kenapa hijrah, akhirnya dia hijrah ke New York. Di New York sana dia bertemu istrinya. Jadi ini bukan istri yang pertama ya, Clara itu bukan istri yang pertama kalau nggak salah. Nah, istrinya itu adalah seorang perawat. Nah, dari situ di sana itu di New York dia bikin kayak studio studio gym, sebetulnya studio latihan gimnastik gitu. Tapi yang datang ke dia, yang jadi klien-klien dia itu adalah penari-penari Broadway. Nah, karena mereka injured semuanya. Nah, belajarlah ke si Jose Pilates. Nah, dari situ makanya yang mengembangkan itu sebenarnya banyaknya penari-penari Broadway di New York yang mengembangkan ilmu ini sampai sekarang. Nah, kalau teman-teman yang mengerti Pilates, atau bukan mengerti sih, kalau misalnya yang tahu tentang Pilates, jadi Pilates itu berbagai macam gitu. Kok kenapa ya kalau saya di sini belajarnya seperti ini, yang di sini belajar. Jadi dia itu sudah
apa sih, berkembang. Udah berkembang karena murid-muridnya yang berasal dari Broadway, artinya dia banyaknya dasarnya penari. Nah, mungkin yang selanjutnya itu ada yang fisioterapi, mungkin yang selanjutnya itu ada yang gym. Nah, itu perkembangannya. Nah, si Pilates ini sebenarnya sebelumnya punya ilmu namanya kontrologi. Teman-teman bisa search ya. Nah, di bukunya itu dia banyak cerita lah gitu kan, bahwa banyak menulis bahwa metode dia itu adalah connection antara mind, body, and soul. Terus bahwa latihan yang metode ini itu prinsip pertamanya, jadi dari all of everything is breathing. Jadi nafas. Jadi buat si Joseph Pilates, nafas itu yang utama. Jadi pada saat kita bergerak, kita tuh nafas kita waktu kita berlatih itu, nafas itu yang nomor satu. Nah, kenapa nafas gitu? Dia menceritakan di bukunya juga. Karena kita lahir berawal dari nafas dan berakhir juga dengan nafas. Dan ada prinsip-prinsip lain, yang menyangkut tulang punggung. Terus bagaimana kita mengontrol badan kita tuh. Jadi dia itu lebih ke center. Jadi tubuh kita itu harus di centering, di tengah-tengah. Nah, setelah berkembang, jadi Joseph Pilates kalau tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi, meninggal pada tahun 1970 sekian gitu ya, di New York. Nah, justru pada saat itu belum banyak orang yang tahu mengenai metode ini gitu. Nah, dia berkembang itu mungkin sekitar tahun ya 90-80-an ya. Jadi saya belajar tahun 2000 berapa gitu, 2000 tapi masih awal. Ya, dan sampai sekarang berkembang pesat. Ya, jadi orang-orang juga banyak yang terkoreksi, banyak yang merasakan gitu kan, karena betul gitu apa yang dikatakan Joseph Pilates. Ada salah satu quotes-nya yang bilang one day seluruh dunia itu tidak membutuhkan aspirin. Nah, mungkin begitu, karena dengan kita belajar Pilates, kita itu mengetahui diri kita sendiri, belajar menggerakkan kita sendiri, melatih kesadaran kita, kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Nah, pada saat kualitas hidup kita lebih baik, udah pasti lebih sehat. Ya, jadi saya cuma mau bercerita tentang Joseph Pilates. Semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman. Dan buat yang belum tahu, jadi Pilates itu nama seseorang, bukan cuma judul. Jadi bukan judul olahraga gitu, bukan. Jadi dia itu nama seorang pencipta metode ini. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan subscribe, like channel saya. Saya akan share berbagai macam apa yang saya ketahui tentang hidup sehat dan Pilates yang saya pelajari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.